Saudara, kontroversi tewasnya Bribka Arfan, personel Polres Samosir yang diduga terlibat kasus penggelapan pajak hingga miliar rupiah dan kemudian bunuh diri, kini jadi perhatian publik. Publik menyoroti karena keluarga meragukan keterangan polisi yang menyebutkan Bribka Arfan tewas bunuh diri karena menenggak cairan sianida. Pada 6 Februari 2023 lalu, saudara, Bribka Arfan Saragih ditemukan tewas di tebing curam dusun Simolup, Desa Ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dari lokasi temuan mayat Bribka Arfan, polisi menemukan sebuah botol minuman bersoda yang diduga telah dicampur dengan racun sianida. Kesedihan pun sulit ditutupi keluarga saat jenazah Arfan Saragih diterima oleh keluarga. Apalagi Bribka Arfan dikatakan tewas karena bunuh diri. Bagi keluarga, mereka masih belum percaya dengan kesimpulan otopsi jenazah Bribka Arfan Saragih yang menyatakan ada cairan sianida di dalam tubuhnya. Jenazah Bribka Arfan Saragih pun tidak dimakamkan secara kedinasan polisi. Bribka Arfan dinilai melakukan tindakan tercela dan bunuh diri, serta tersangkut masalah pidana yaitu kasus penggelapan dana pajak di Samsat senilai 2,5 miliar rupiah. Sehingga Bribka Arfan kehilangan haknya. Berdasarkan keterangan polisi, Bribka Arfan diduga bunuh diri dengan meminum racun sianida. Racun sianida dikatakan polisi dibeli sendiri oleh Bribka Arfan melalui aplikasi belanja online. Aksi bunuh diri Bribka Arfan disebut-sebut lantaran frustasi ketahuan menggelapkan uang pajak kendaraan motor dari ratusan warga Samosir. Kasus penggelapan pajak yang menjerat Bribka Arfan memang nilainya cukup besar, yakni mencapai 2,5 miliar rupiah. Penggelapan pajak yang melibatkan Bribka Arfan disebutkan polisi tidak dilakukannya sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain. Dan di sisi lain, keluarga Bribka Arfan melalui kuasa hukum yang meragukan Bribka Arfan meninggal karena bunuh diri. Kuasa hukum keluarga Bribka Arfan mengungkap keraguan ini muncul karena ditemukan luka memar pada jenazah Bribka Arfan saat ditemukan. Selain itu, ada luka lain di bagian leher jenazah Bribka Arfan yang hingga kini belum dijelaskan oleh polisi. Ada kemungkinan dugaannya adalah jangan-jangan almarhum ini dikorbankan untuk menjadi tumbal dalam kasus penggelapan pajak di Samsat Pangururan khususnya. Artinya supaya rantai ini terputus. Jadi beliau sudah meninggal, tidak bisa diambil keterangannya lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus penggelapan tersebut. Selain itu, menurut keluarga masih ada sejumlah kejanggalan lain dari tewasnya Bribka Arfan. Seperti jasad Bribka Arfan yang ditemukan personel Sat Narkoba Polres Samosir yang tengah menyelidiki peredaran narkoba di lokasi tersebut. Padahal lokasi bunuh diri Bribka Arfan itu merupakan tempat yang ramai sehingga tidak mungkin warga tidak melihat jasad Arfan, alih-alih polisi yang menemukannya. Keluarga mengatakan sebelum dinyatakan bunuh diri, Bribka Arfan pun disebut telah berupaya membayarkan uang kerugian dari penggelapan pajak sebesar 750 juta rupiah. Kejanggalan lain yang diungkap keluarga yakni soal waktu pembelian sianida. Polisi mengatakan Bribka Arfan membeli sianida secara online lewat telepon genggamnya pada 23 Januari 2023. Padahal di waktu yang sama, telepon genggam Bribka Arfan sudah disita oleh Kapolres Samosir. Belum lagi sianida yang dipesan itu diantar ke kantor Samsat Samosir pada malam hari, di saat Bribka Arfan telah tidak ada di kantor. Dan hari ini, tim digital forensik Polda Sumatera Utara telah memeriksa ponsel milik Bribka Arfan Saragih yang tewas diduga akibat meminum racun sianida. Dari pemeriksaan ponsel saudara, tim forensik menemukan jejak digital pencarian mengenai efek penggunaan sianida dan racun tikus, serta kutipan Alkitab. Namun tim forensik tidak menemukan riwayat pemesanan cairan sianida yang diduga dibeli secara daring dari luar Sumatera Utara. Di handphone beliau, di handphone yang dikirimkan ke laboratorium forensik, pada pukul 10.13 itu dijumpai situ berapa lama
cyanida dapat membunuh manusia. Ya berarti kemungkinan dia men-searching Google gimana efek dari cyanida ini. Ada juga dicari racun tikus, potas. Kemudian beliau juga ada membuka, masih ingat juga dia, mungkin kebetulan ini saya nggak tahu agamanya, kebetulan mungkin Kristen, ayat-ayat penyemangat. Cerita lain dari keluarga adalah sebelum dinyatakan bunuh diri, Bribka Arfan justru berniat akan membongkar praktik penggelapan pajak di Samsat Samosir. Sehingga keluarga menduga Bribka Arfan sengaja disingkirkan untuk menutupi keterlibatan pihak lain dalam kasus penggelapan pajak senilai lebih dari 2 miliar rupiah itu. Ada lagi kejanggalan lain yang diungkap keluarga. Pihak kepolisian menemukan sejumlah barang milik Bribka Arfan di lokasi penemuan jasadnya. Namun istri Bribka Arfan mengaku ada sejumlah barang yang diduganya bukan milik suaminya, seperti helm dan juga sepatu. Istri Bribka Arfan mengaku mengenal betul barang-barang dari suaminya. Karena itu, dia mengaku heran barang yang ditemukan itu tidak sama dengan milik suaminya. Ya, saudara, istri almarhum Bribka Arfan Saragih pun mengaku mendapat ancaman sesaat setelah suaminya ditemukan tewas. Ancaman ini diduga datang dari atasannya. Karena itu, istri Bribka Arfan pun meragukan penyebab kematian suaminya yang disebut tewas bunuh diri karena meminum cairan cyanida. Kalau ancaman, saya paling waktu almarhum bilang akan membuat anak dan istri menderita. Jadi sekarang memang saya rasa itu memang benar dan memang benar kami rasakan. Itu almarhum ini mendapat ancaman itu dari siapa? Dari Bapak Kapolres Samosir. Sebelumnya polisi telah menetapkan Bribka Arfan Saragih sebagai tersangka. Selain Bribka Arfan, ada 4 tersangka lain saudara, yakni pegawai harian lepas dan Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas di Samsat Pangururan. Para tersangka terbukti tidak menyetorkan uang yang diberikan wajib pajak. Total korban diperkirakan mencapai 200 orang lebih. Lebih dari 2 miliar ya, lebih dari 2 miliar terkait dengan uang para wajib pajak yang semestinya dibayarkan untuk pajak kendaraan bermotor. Menurut keluarga, sebab kematian Bribka Arfan masih jadi misteri. Karena itu, kuasa hukum keluarga Bribka Arfan sudah mendatangi Mabes Polri untuk memberikan surat kepada Kadif Propam dan Kabarreskrim Polri. Kuasa hukum keluarga juga menuntut agar Polri membentuk tim khusus pencari fakta penyebab kematian Bribka Arfan. Kini publik terus menantikan institusi Polri yang lebih tinggi memberikan penjelasan.